Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini karena sudah agak larut malam, banyak ibu-ibu. Saya ceramah ini cukup saja Pak, nggak usah panjang-panjang, tapi cukup ya. Saya ambil poin-poin penting. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan malam ini. Yang pertama terkait dengan walimatul aqiqah. Saya ambil poin-poin pentingnya saja, baru kita masuk ke haul nantinya. Ulama mengajarkan kepada kita tentang konsep tarbiyatul auladi ba'dal wiladah, pendidikan anak setelah dilahirkan. Apa saja yang mesti dilakukan? Sebagaimana sudah maklum kita ketahui, pertama, kalau anak lahir adzani kuping kanannya, iqamati kuping kirinya. Ini perlu disampaikan karena belakangan di Bandar Lampung atau Indonesia pada umumnya ini ada yang membid'ahkan adzan di kuping bayi. Saya khawatir anak-anak muda kita ini terpengaruh, karena banyak anak muda itu enggak mondok, ngajinya cuman lewat internet. Nanti kalau mati ditanya malaikat, guru kamu siapa? Syekh YouTube al-interneti. Kiainya Kiai Haji Google, ustadznya Ustadz Facebook LCMA. Nggak bisa dipertanggungjawabkan. Mengapa banyak yang jadi teroris? Mengapa banyak yang pahamnya nggak benar Bapak Ibu? Karena nggak pernah mondok. Ngajinya mak jelas, ngajinya nyumput-nyumput, bahkan ngajinya cuma lewat media sosial. Nah, terkait dengan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man wulida lahu mauludun fa'addana fi udunhil yumna wa aqama fi udunhil yusra lam tadurruhu ummus sibyan." Barang siapa yang lahir anaknya fa'addana fi udunhil yumna, diadzani di kuping kanannya, wa aqama fi udunihil yusra, lalu diiqamati di kuping kirinya, lam tadurruhu ummus sibyan, maka tidak bisa mencelakakannya jin yang namanya ummus sibyan. Ini bahasa Arab ini Pak, ummus sibyan. Bahasa kitanya emak bayi. Orang kita nyebutnya kuntilanak. Jadi kuntilanak itu bukan mitos, bukan takhayul, bukan khurafat. Kuntilanak itu memang ada. Nabi nyebutnya ummus sibyan, kita nyebutnya kuntilanak. Nah, kalau kuntilanaknya sudah beranak namanya mak kunti. Tapi kalau kuntilanaknya belum beranak namanya mbak kunti. Dekat hadis sinetron kan kayak gitu. Nah, ketika kita adzani kuping bayi, tidak bisa mencelakakannya jin yang namanya ummus sibyan. Nah, ini Bapak Ibu yang sering diolok-olok orang Wahabi, mengatakan azan di kuping bayi bid'ah. Saya bingung. Kalau bayi lahir enggak diadzani, mau diapain Pak kira-kira? Nyanyikan lagu alamat palsu, Ayu Ting Ting gitu. Nanti gedenya anak kita nggak dapat alamat beneran, dapatnya cuman alamat palsu. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, ditahnik. Apa itu ditahnik? Ambil kurma matang, kunyah, bercampur dengan ludah, ambil sarinya, oleskan di lidah, di bibir, dan di langit-langit mulut anak kita. Tapi usahakan yang mentahniknya orang soleh. Dulu anaknya sahabat yang mentahnik Nabi. Anak-anak kita usahakan yang mentahnik orang baik, orang soleh. Jangan sampai yang mentahniknya hidung belang mata keranjang. Ada nggak laki hidung belang mata keranjang? Yang mana orangnya Pak? Oh nggak ada kalau di sini mah. Ma'asyiral hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, ditahnik. Ini manfaatnya apa secara ilmiah? Ini merangsang kecerdasan akalnya dan merangsang kekebalan tubuhnya, sekaligus tabarukan
mudah-mudahan akhlak si bayi mencontoh akhlak orang yang mentahniknya. 2. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, kita cukur rambutnya. Nah tadi kan rambut dicukur. Mengapa ada batok dugan? Biar rambutnya tidak bertebaran, rambutnya dikumpul. Nanti sama Mas Ismail cukur habis, gundul rambut putrinya, lalu ditimbang dan sedekahan. Bunyi keterangannya begini: wazanat Fatimatu sya'ar Hasanin wa Husainin wa Zainaba wa Ummi Kulthum fatasaddaqat bi zinatin dalika fiddah. Dulu Fatimah anaknya Hasan, Husain, Zainab, Ummi Kulthum, masing-masing ketika lahir digundul semua, lalu ditimbang rambutnya, dan Fatimah sedekah senilai berat rambut tersebut dengan perak. Jadi standarnya perak Bapak Ibu. Tapi kalau mampu pakai emas, dapat 10 gram, emasnya 10 gram. Enggak mampu pakai emas, ganti perak. Enggak mampu pakai perak, pakai duit biasa saja. Makanya ada kembang telur. Orang dulu Bapak Ibu enggak pintar ceramah, tapi pintar nyontohin. Karena zaman dulu Pak, yang ceramah cuman Pak Kiai Zainuddin MZ saja. Langka penceramah itu. Maka orang tua dulu ceramah enggak pintar, ngomong enggak pintar, tapi pintar nyontohin. Maka bikin kembang telur, dikasih duit. Kalau zaman dulu mah duit 100 rupiah, naik 1000 rupiah, naik 2000, sekarang sudah 5000 naiknya ini. Ini maksudnya mensedekahi rambutnya. Cuman ada yang protes, Ustadz kok duitnya 2000-an, nggak pakai yang 100 ribuan. Ini kalau benderanya duit cepean Pak, 100 ribu, kita yang marhabanan nggak konsentrasi, khawatir nggak kebagian soalnya. Ini orang tua nggak pinter ceramah, tapi pinter ngasih contoh, mensedekahi rambutnya. Tapi alangkah bagusnya disedekahi dengan seharga emas atau turun dikit senilai perak. Kemudian yang berikutnya, diberikan nama yang terbaik. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innakum tad'una yaumal qiyamati bi asma'ikum. Sesungguhnya kalian semua akan dipanggil pada hari kiamat nanti dengan nama-nama kalian, wa asma'i abaikum, dan dengan nama bapak-bapak kalian. Fa ahsinu asma'akum, maka perbaguslah nama kalian semua. Ini nama kita ini dunia akhirat. Ini bagus namanya, Adella. Ini milenial namanya, sudah dimilenialkan. Adella itu petunjuk-petunjuk. Adillah, jadi dalla memberi petunjuk. Jadi dalil-dalil, petunjuk-petunjuk. Mekah itu Mekah maksudnya ya. Mudah-mudahan tabarukan anak ini sebagaimana Mekah menjadi kota yang aman dan barokah. Allahumma amin. Ismail nama bapaknya, tabarukan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Mudah-mudahan nama ini betul-betul jadi doa. Allahumma amin. Kasih nama yang terbaik buat anak, jangan sampai salah artinya. Boleh juga ngasih nama tokoh-tokoh Pak. Misalnya ngasih nama anaknya Joko Widodo, boleh. Yang penggemar Jokowi. Ngasih nama anaknya SBY, yang gemar SBY. Jangan sampai ngasih nama anaknya Trio Macan, nggak ngepas itu Pak. Kayak nama saya ini Suparman, ini keren. Kalau di Amerika itu bisa terbang itu, Superman. Cuman bedanya Superman sama Superman itu, kalau Superman celananya di luar, tapi kalau Superman celananya di dalam. Cuman itu bedanya.
Saya ini dikasih nama Suparman Bapak Ibu karena lahirnya bulan Sapar, maka nama saya Suparman. Mungkin kalau saya lahir bulan Suro, nama saya Suratman. Nek lahir dino pon asmane poniman. Nek paing paiman. Nek legi legiman. Nek wage ya wagiman. Nek kliwon biasanya kliwon saja biasanya. Tapi saya ini begini Bapak Ibu, asmane Suparman senes tiang Jawi. Di bapak saya itu Komring Pak, ibu saya Ogan. Saya nggak tahu juga ngapa jadi Suparman nama saya ya. Karena zaman Soeharto dulu kalau namanya nama Jawa mudah jadi PNS. Makanya dikasih nama Jawa soalnya. Berikan kepada anak kita nama yang terbaik karena nama ini berlaku dunia sampai akhirat nantinya. Kemudian yang berikutnya diaqiqahi. Al-aqiqatu sunnatum muakkadah. Aqiqah itu sunnah muakkadah lil qadiri 'alaiha, bagi yang sanggup menjalankannya dan dilonggarkan waktunya sampai kita sanggup menunaikannya. Nah, di bagian ini saya ingin tambahkan Bapak Ibu, betapa pentingnya pendidikan anak kita. Terutama apa yang mesti kita tanamkan? Yang pertama, pendidikan akidah. Menanamkan kepada anak kita agar menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Karena Indonesia belakangan ini Bapak Ibu banyak orang pintar tapi tidak benar. Ya Pak ya. Di Indonesia ini sarjana banyak, masternya banyak, doktornya banyak. Tapi yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Saya belum pernah nonton berita ada KPK nangkep petani lagi belepotan tanah sawah. Belum pernah Bapak Ibu. Yang pintar-pintar itulah yang korupsi. Belum lagi anak kita mesti dibekali dengan pendidikan agama yang tepat. Saya sarankan masukkan anaknya ke pondok pesantren. Karena Bandar Lampung ini ada beberapa kawasan sudah zona hitam narkoba. Tadinya zona merah Pak, sekarang zona hitam narkoba. Yang saya heran, anak kelas 5 SD make narkoba. Diantar ke rumah saya minta diruqyah. Saya tanya emaknya, Bu anaknya kena apa? Kesambet gendruwo Ustaz. Lo kok sampean tahu? Kata saya, ya ini sebenarnya sudah diruqyah 10 kiai 15 ustaz tapi nggak mempan. Bu hebat ini jinnya ya Pak ya. 10 kiai 15 ustaz ngeruqyah nggak mempan. Ini jangan-jangan jinnya jin modern ini. Jin modern itu Pak dibacakan Al-Fatihah nggak mempan. Dibacakan ayat kursi jinnya malah hafal, ikut membaca juga. Dibacakan Yasin jinnya malah nantang. Kata jinnya, gua nggak takut sama ustaz, gua takutnya sama tukang permak lepis. Karena ada tulisannya permak jin segala jenis. Iya juga ya Pak ya. Makanya yang tukang-tukang jahit pertahankan jadi tukang jahit. Karena jin nggak takut sama kiai, sekarang takutnya sama tukang jahit. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada anekdot ini dari Pak Saifullah Yusuf, mantan wakil gubernur Jawa Timur. Tapi kayaknya bukan anekdot, beliau mengalaminya. Kejadian di situ Bondo, ada guru SMA praktek di depan anak-anak siswa SMA, disiapkan satu gelas isinya air tawar, satu gelas isinya alkohol, disiapkan segenggam cacing. Murid-murid protes, maaf Bu Guru, kata murid, praktek jangan dilanjutkan. Lo ngapa, kata Bu Guru? Kalian jijik sama cacingnya? Bukan jijik sama cacing Bu Guru, kami murid-murid sudah ngerti semua. Oke, kata Bu Guru, kalau kalian memang sudah paham, Ibu pengen lihat kayak mana kalian mempraktekannya. Maka sama murid-murid dipraktekkan, segumpulan cacing diparah. Separuh masukin gelas yang isinya air tawar, separuh masukin gelas yang isinya alkohol. Didiamkan setengah jam. Udah lewat setengah jam, murid-murid ngomong, lihat Bu Guru, cacing yang masuk air tawar masih hidup semua, cacing yang masuk alkohol mati semua. Maka Bu Guru, kata mereka, hasil praktek menunjukkan
kalau kita ingin bebas dari cacingan, banyak-banyaklah minum alkohol. Oh, itu anak kita loh Pak. Kalau dipikir-pikir ya agak masuk akal. Kalau cacing masuk air tawar hidup dia, cacing masuk alkohol mati. Pantesan anak muda zaman sekarang demen mabok. Ngapa Kang mabok? Biar nggak cacingan kata dia. Udah rajin mabok, cacing nggak mati-mati, akhirnya miras dioplos. Begitu diminum bukan cuma cacing yang mati, orangnya mampus juga akhirnya. Nah kita ini sedang dihadapkan dengan masa banyak orang pintar tapi tidak benar. Kita didik anak-anak kita, ajari generasi kita agar menjadi anak yang pintar sekaligus benar. Insya Allah. Pendidikan berikutnya salat. Mulus sabiya bi salati idza balagha sab'a sinin. Perintahkan anak-anak kita untuk salat kalau umurnya sudah 7 tahun. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu ilaiha. Dan apabila anak kita sudah berumur 10 tahun belum mau salat juga gebok gara-gara meninggalkan salat. Jadi kalau anak malas les matematika digebuk, nggak ada dalilnya Bapak Ibu. Anak Pak nggak ngerjain PR bahasa Inggris dicetak, nggak ada hadisnya. Anak mandi hujan disepak, tidak ada fatwanya. Tapi kalau anak nggak sholat, umur 10 tahun ke atas, gebuk. Tapi yang gebuk pantatnya, jangan kepalanya. Tapi ingat, ngegebuk itu mentok. Udah terakhir. Pendidikan nomor 1 itu keteladanan. Nyuruh anak sholat, ma bapaknya mesti sholat, ge. Kan ada pepatah orang Arab, ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada bapaknya ada pada anaknya, kata orang Arab. Orang Jawa nyaut, apa kata orang Jawa? Nek bapake kalong, anake kampret. Iya bayar. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Coba ulang sekali lagi Pak. Nek bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Yang namanya buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Anak nyontoh orang tuanya, pengen punya anak yang ahli sholat, orang tua mesti jadi ahli sholat. Jangan kayak kata orang sholat zuhur mepet asar, asarnya numbur maghrib, maghribnya mentok isya, isyaknya ketiduran, subuhnya kesiangan. Ketiban sholat subuh niatnya begini, usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati qodoan lillahi ta'ala. Masih benar nih Pak niatnya. Karena nyantri mungkin. Lo kok qodoan jam 8 sholat subuhnya. Enggak lama istri nyusul. Apa kata istrinya? Usalli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati, kesiangan lillahi ta'ala. Lo kesiangan Bu. Jam 9 sholat subuhnya. Nanti punya anak, apa anaknya niru? Apa kata anaknya? Usalli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i kroyoan oplosan lillahi ta'ala. Hancur sholatnya. Walaupun masih mending kalau kata orang Jakarta apa? Subuh maraton, zuhur ke salon, asar main badminton, maghrib mainin handphone, isya nonton sinetron, mati kena smackdown malaikat Israel. Rasain tuh yang gak sholat. Selanjutnya pendidikan yang berikutnya adalah berbakti kepada orang tua. Makanya saya tadi terharu betul. Anak-anak kita sholawatan, bersyair. Cuman saya pengen ikut nangis, malu tapi Pak. Subhanallah, terharu sekali Bapak Ibu. Karena begini, saya prihatin kemarin. Ada anak naruh emaknya di panti jompo. Bikin surat pernyataan viral di televisi, di media sosial, di berita. Kalau emak saya mati silakan kuburkan saja.
Enggak usah nunggu kami anak-anaknya. Subhanallah. Ingat, kalau kata orang bijak, kalau orang tua kaya, anak diperlakukan kayak raja. Betul tidak kira-kira Pak? Tapi kalau dibalik, anaknya yang kaya, orang tua kayak pembantunya. Ya Pak ya? Banyak. Wa antalidal amata rabbataha, budak-budak yang melahirkan tuan, kata Nabi. Apa sih budak yang melahirkan tuan? Ibu kandung, ibunya yang mengandung, ibunya yang melahirkan, ibunya yang menyusui dan membesarkan. Setelah anaknya sukses, anaknya memperlakukan orang tuanya seperti pembantunya sendiri. Ada nggak zaman sekarang? Banyak. Makanya buat anak-anak, jangan sia-siakan orang tuamu. Satu induk ayam bisa ngurus 10 anaknya, tapi sebaliknya 10 anak ayam belum tentu bisa mengurus satu induknya. Orang bijak berkata, perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas, kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu. Capek nyarinya, tapi tidak akan pernah cukup selama-lamanya. Tidak ada yang bisa menandingi ketulusan seorang ibu. Setuju gak Bapak Ibu? Mohon maaf Bapak Ibu, setulus-tulusnya suami takkan setulus seorang ibu. Iya, ibu-ibu wajib berbakti sama suami, tapi setulus-tulusnya suami tak bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Begitupun dibalik, setulus-tulusnya istri, maaf betul ya Pak, setulus-tulusnya istri tidak. Waduh. Biar apa namanya, narik perhatian kali miknya Pak. Setulus-tulusnya istri tidak akan mengalahkan ketulusan seorang ibu. Buktikan begini, laki kalau lagi demen, segala rayuan gombal keluar, ya Pak ya. Begitu dapat, bini masuk angin minta kerokin malah kena gentak, ya Pak ya. Pengalaman semua kan. Sayang mas sayang, waktu belum nikah masih ngelamar, ada maunya, udah dapat mah biasa aja tuh. Begitupun sebaliknya Pak, setulus-tulusnya istri nggak bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Jajal bapak-bapak sakit, stroke, bengek, pengapuran, asam urat, prostat, bocor kelep, berak kencing di kasur, lengkap dah sudah. Tapi cerewet, istri telat ngambil anduk marah, istri telat bikin teh marah, istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Ngedoa sih enggak, cuman ngebatin loh Pak. Nggak ada yang bisa mengalahkan ketulusan seorang ibu. Makanya buat anak-anak saya pesankan, jangan sia-siakan ibumu selagi dia masih ada. Berbaktilah, karena ridhonya orang tua adalah ridho Allah. Ridho Allah fi ridhol walidain. Ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ini seperti anak-anak yatim yang kita santuni. Mudah-mudahan ya, kita yang nyantuni anak yatim, Pak Muharram beserta keluarga, rezekinya dilipat gandakan, diberkahi, dan pahala santunan ini tadi dihadiahkan untuk orang tua kita, ibunda kita, Ibu Muhayyanah. Mudah-mudahan dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Lanjut Pak. Nah, kita sekarang masuk ke haulnya dulu sekarang. Baik, begini Bapak Ibu. Yang terbaik buat orang mati itu doa dan sedekah. Ad-du'a'u wa shadaqatu hadiyah. Doa dan sedekah adalah hadiah ilal mauta, untuk orang mati. Jadi begini, hadiah buat orang mati itu bukan papan bunga. Kita ini sok-sok modern sih Pak. Kalau ada orang mati pakai bunga papan berderet, 100 bunga papan, satu bunga harganya 500.000, kalikan 150 juta. Kalau saya mah mending duitnya, ya Pak ya.
Mohon maaf Bapak Ibu, nggak ngaruh bunga papan tuh, nggak ngaruh buat orang mati. Apalagi gaya kita laga-lagaan berdoa di Facebook, bikin status, ya Allah, ampunilah dosa mamahku, betapa aku sangat mencintainya. Kata malaikat, pret, kata malaikat. Apa ngaruhnya kalau di Facebook? Yang namanya doa ya kita berdoa minta sama Allah. Habis sholat kita berdoa, baca Quran kita hadiahkan, kita pengajian, kita buat majelis, kita berdoa, itu yang benar. Ini kadang-kadang selamat hari ayah, ayah jasamu tak terkira. Itu jangan dibikin di Facebook, buat anak-anak muda. Ngomong depan bapaknya, papa, ayah, jasamu tak terkira, sambil berurai air mata. Apa kata bapaknya? Udah nak, jangan banyak cangkem kamu. Beliin bapak rokok Jisamsu 1 pak, baru anak berbakti namanya. Betul nggak kira-kira? Kita mah yang konkret-konkret aja guys, jadi manusia itu. Nah sama ketika orang meninggal dunia, orang tua kita, hadiah terbaik adalah doa dan sedekah. Makanya semua sedekah yang Pak Muharram dan keluarga hadirkan malam ini diniatkan buat almarhumah yang sudah wafat meninggal dunia. Semoga Allah terima dan sampaikan. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Nah hadis yang saya baca tadi dari Umar bin Khattab mengutip sabda Nabi. Lantas Umar kemudian mengomentari hadis ini. Kata Umar, as-shadaqatu ba'da dafnik. Sedekah yang dikeluarkan setelah penguburan, pemakaman, akan kekal pahalanya sampai 3 hari buat ahli kubur. Sedekah pada hari ketiga akan kekal pahalanya sampai 7 hari. Sedekah pada hari ke-7 akan kekal pahalanya sampai 25 hari. Makanya kalau bisa kita ini selawean lah. Jangan 7 ke 40, kelamaan. Bikin selawean. Hitung-hitung nambah proyek. Setuju nggak kira-kira? 7 selawe itu hitungannya. Sedekah pada hari ke-25 akan kekal pahalanya sampai 40 hari. Sedekah pada hari ke-40 akan kekal pahalanya sampai 100 hari. Sedekah pada hari ke-100 akan kekal pahalanya sampai 1 tahun. Nggak ngehol ini. Sedekah pada 1 tahun akan kekal pahalanya sampai 1000 hari alias 3 tahun. Ini dikutip oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawilil Fatawi di juz yang kedua halaman 198. Kan banyak yang nuduh kita ini amalan agama lain kan Pak. Bikin-bikin artikel di internet, ahli kubur disiksa gara-gara tahlilan. Pengen betul ngunci cangkemnya itu Pak. Enak betul dia ngomongnya itu. Dia katakan ini amalan agama lain, kita punya dasarnya. Imam Suyuti bukan ulama sembarangan. Kitab tafsirnya, kitab fikihnya dan lain sebagainya nyebar di mana-mana, dipelajari di semua pondok pesantren Bapak Ibu sampai di Timur Tengah Mekah Al-Mukarramah. Bukan ulama sembarangan. Oke, saya sekarang merujuk ke hadis sahih dulu. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, "Anna rajulan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi matat." Sesungguhnya ibuku mati. Nah itulah orang Arab Pak. Kalau ngomong mati ya mati. Kalau kita kan enggak, ulama wafat, raja mangkat, orang biasa meninggal dunia, ketumbur motor mati, tewas, begal motor dimasak, bongkok, diobong nang rokok katanya. Indonesia mah punya kelas-kelasnya. Orang Arab mah biasa ngomong mati ya mati. Ya Rasul, ibuku mati, walam tus. Kemarin waktu mati tidak ada pesannya, enggak ada wasiatnya. Wa adunnuha law takallamat tasaddaqat. Tapi aku punya pikiran ya Rasul, punya angen-angen kata dia. Punya rasa-rasa kira-kira seandainya ibuku masih bisa ngomong, mungkin dia ingin sedekah. Ya juga ya Pak. Orang mati itu kalau masih bisa WA, japri dia. Kirim ke anaknya, tolong nong, sedekah atas nama mama. Seandainya masih bisa ngomong. Ya kata Nabi,
Maka saya tanya, ya Rasul, apalaha ajrun in tasaddaqtu anha, apakah pahalanya nyampe ke ibu saya bila aku anaknya yang sedekah atas nama dia? Atau dalam matan yang lain, apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha, apakah manfaatnya nyampe ke ibuku bila aku sedekah pahalanya atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha, ya sedekahlah atas nama ibumu. Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1388, Sahih Muslim nomor hadis 1004, sahih muttafaqun alaih. Ini sahih kelas 1 ini Bapak Ibu. Nah, siapa yang bertanya sama Nabi ini? Namanya Sa'ad bin Ubadah. Lalu dia bertanya lagi, ayu sedekati afdal ya Rasul, apa sedekah yang utama? Kata Nabi, sa'yul ma, bagikan air minum. Makanya begini Bapak Ibu, enggak kaitan air minum. Kalau ada kematian, bagiin. Beli ge air mineral Grand, sekerdus juga paling cuma 20.000. Ustadz enggak kebeli, ya sudah, kalau enggak kebeli air sumur direbus, kalau bisa tambahin yang hitam-hitam, tapi jangan kemanisan. Ustadz, gas enggak punya, kayu bakar enggak ada, gas enggak kebeli misalnya, air mineral enggak kebeli, ya sudah, jangan repot-repot. Air sumur enggak usah direbus, enggak apa-apa, tuang di teko, bagiin di gelas, tapi jangan ngomong-ngomong. Banyak yang gak mau minum, takut anyang-anyangan. Karena niatnya sedekah nggak akan jadi masalah. Apa kata Sa'ad? Ya kalau cuman air minum mah sanggup ya Rasul. Lebih dari air minum apa? Fa'ita'amut ta'am, hidangkan makanan. Makanya orang Lampung ngidang Pak, orang Sumatera ngidang, orang Jaseng besekan. Cuman gak enaknya ngidang itu Pak, nggak bisa dibawa pulang. Begitu pulang anak sudah pada tidur. Coba kalau takziahnya cepat orang Jaseng, jam 12 malam anak masih ngejedok depan TV. Tahu bapaknya bawa besek soalnya. Apalagi zaman pandemi, bagusnya pakai besek kayaknya. Dulu di zaman Nabi, Bapak Ibu, Ja'far meninggal. Istrinya nyembelih kambing. Jadi kebiasaan orang Lampung ya Pak, kalau ada yang meninggal nyembelih kebo, nyembelih sapi, nyembelih kambing, itu nggak salah. Itu ada di zaman Nabi. Ya kalau itu haram sudah diharamkan oleh Nabi, kalau itu bid'ah sudah dibid'ahkan oleh Nabi. Ja'far meninggal, istrinya nyembelih kambing. Bahkan dalam hadis sahih, Nabi pernah nyembelih kambing gede banget. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhabaha syata fayaqul fa arsilu biha ila asdiqai Khadijah. Nabi pernah nyembelih kambing gede banget, sedekahan atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Cemburu Aisyah. Apa kata Nabi? Engkau tidak akan pernah bisa menandingi kemuliaan Khadijah. Sahih Muslim nomor hadis 1644. Nabi nyembelih kambing, sedekahan hadiah atas Khadijah yang sudah wafat meninggal dunia. Ini kalau mampu Pak. Yang nggak boleh sama Imam Syafi'i itu yang maksa. Gara-gara tahlilan rumah kegade, kebun kejual. Kalau kata orang tua zaman dulu apa, besar pasak daripada tiang. Kalau kata orang Jaseng apa, biar tekor asal kesohor. Kalau kata orang Palembang, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Nah itu yang jangan, yang maksa itu yang nggak boleh. Lagi pula kan kalau nggak mampu ndak apa-apa sih, semampunya. Apalagi zaman sekarang ini enak ada rukun kematian. Itulah gunanya rukun kematian Pak, buat ngantisipasi. Kalau yang meninggal ini sahibul musibahnya orang nggak mampu, uang rukun kematian buat menopangnya. Makanya kita kalau ditarik iuran rukun kematian nyetor ge. Orang capek-capek keliling, bukannya nyetor malah protes. Saya ini nyetor terus tapi nggak pernah dapat giliran. Ya minta sama Israel, minta sama Allah, Israel tinggal eksekusi. Itu gunanya. Tambah lagi yang kedua, ada iuran, ada sumbangan. Cara di kampung saya pakai baskom, diisi beras, mie kuning, gula, nenteng ayam kampung. Di kampung saya nggak level Pak ayam potong.
Ayamnya ayam kampung. Sampai sekarang masih berlaku di kampung saya. Bapak saya meninggal, ayam kampung penuh sekandang. Beras berkarung-karung, sampai 100 hari masih banyak sisanya. Nah, kalau gaya di kota ini enak simpel, pakai amplop. Tapi awas Bapak Ibu, ngisi amplopnya cuma 5.000. Ngisi amplop cuma 5.000, ketimbang kenduren minta bawa beset. Kata malaikat, malu-maluin lo ini. Kadang-kadang kita ini enggak fair Pak, diundang kondangan hajatan minimal isi angpaunya gocap. Ketimbang diundang kita datang ngedoa takziah isinya cuma 5.000. Mestinya kalau yang senang-senang jangan banyak-banyak nyumbangnya, tapi kalau yang sedang kena musibah yang banyak nyumbangnya. Setuju gak kira-kira? Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, kalau bagi yang mampu ingin sedekah silakan. Misalnya pas ngehol yang kedua Pak Muharram pengen kebok, silakan. Yang penting tidak ngutang, yang penting atas dasar kelonggaran. Saya pernah ceramah di Pahoman, yang mati meninggal Pak mantan bupati. Yang takziah banyak betul. Semua yang takziah dikasih besek double. Yang takziah doang loh Pak, yang amin-amin aja nggak jelas. Udah ketiduran sambil tahlilan dapat double. Yang mimpin tahlil 3, yang mimpin doa 4, saya yang ceramah 5. Yang mantan bupati semua yang takziah dikasih Majmu' Syarif terjemahan yang tebal. Bapak-bapaknya dikasih sarung sama sajadah, ibu-ibunya dikasih kerudung sama telekung. Begitu pulang, ngantri pulang, semua yang takziah diamplopin. Saya langsung ngebatin, yang takziah saja diamplopin, apalagi saya yang ceramah ini. Iya juga ya Pak ya. Jadi buka kartu sayanya. Ya boleh saja dong, dia mantan bupati, kaya raya, dan belum pernah ditangkap KPK. Ya kalau udah ketangkap KPK agak bangkrutan dia. Sedekah atas yang wafat meninggal dunia. Lanjut gak ini kira-kira? Nah dikit lagi, jangan lama-lama ya. Yang berikutnya, sedekah itu tidak selalu berbentuk harta Bapak Ibu. Kita juga bisa bersedekah dengan bacaan Al-Quran kita. Ulama 4 madhab sepakat. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, 3 dulu ini bersepakat bacaan Al-Quran yantafi'u bih, manfaat buat orang mati. Imam Malik berfatwa la tasilu ilaih, bacaan Al-Quran itu pahalanya nggak nyampe buat ahli kubur. Lakinnahu hasan, tapi bagus. Mutawassilan ilallahi bitilkat tilawah, gunanya untuk tawasul kepada Allah dengan bacaan Quran tersebut. Jadi begini, tidak ada satupun ulama ahlu sunnah wal jamaah yang membid'ahkan baca Quran buat orang mati. Nah kalau Quran 30 juz kepanjangan, baca Yasin jadilah. Saya sering ditanya, Ustadz, ngapa sih mesti Yasin yang dibaca buat orang mati? Cara ngejawabnya begini Pak, tak ajarin. Baca Yasin buat orang mati ini bukan perintah kiai, bukan perintah ustadz, bukan perintah guru ngaji. Baca Yasin buat orang mati ini perintah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang perintahkan, Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin atas yang mati di antara kalian semua. Ibnu Majah nomor hadis 1448, Abu Daud 3121, Musnad Imam Ahmad nomor hadis 19.427, dan disahihkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban oleh Al-Hafidz Ibnu Hibban. Bagi yang mau, cuman saya enggak fanatik Pak, halo, saya enggak ngajarin fanatik buta. Bagi kita yang mau baca Yasin buat orang mati, ini dalilnya, silahkan amalkan, jangan ragu. Setuju atau setuju? Tapi bagi yang nggak mau baca Yasin buat orang mati, ya nggak apa-apa, itu urusan dia. Wah, nggak wajib ini, yang penting kita jangan saling menyalahkan.
Yang jadi soal tuh begini Pak, enak-enak kita yasinan tapi dibid'ahkan orang, diharam-haramkan orang. Kalau saya punya rumus dalam beragama, lana a'maluna walakum a'malukum. Untuk kami amal kami, untuk sampean amal sampean. Yang mau yasin jalan, yang nggak mau yasinan nggak apa-apa. Ya kayak kita hidup bertetangga, urusi rumah tangga kita sendiri, jangan ngopeni rumah tangga orang. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Enggak setuju enggak Bapak Ibu? Baca orang kita jangan macam-macam. Dalam beragama sedemikian rupa, biarkan perbedaan pendapat. Nah, kalau Yasin yang 83 ayat juga masih kepanjangan, bacakan Al-Fatihah jadilah. Karena Nabi bersabda, Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Al-Fatihah dibacakan buat orang mati, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat yang sedang naik haji, safar haji umrah, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat mendoakan orang sakit, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat anak kita yang sedang mondok, bagus. Al-Fatihah dibacakan buat laki-laki hidung belang mata keranjang, bagus. Makanya ibu-ibu tak ajarin kalau punya laki hidung belang, rajin-rajin bacakan Fatihah, hilang belang di hidungnya, nggak akan keranjangan lagi matanya. Termasuk Al-Fatihah Pak, dibacakan buat bini yang cangkemnya cerewet kelewat, bagus. Makanya bapak-bapak kalau punya bini cerewet nih, ngomel aja kerjaannya di dapur, deketin jidatnya itu Al-Fatihah. Kalau enggak digebuk pakai sapu, kalau enggak mingkem mulutnya kita digebuk pakai sapu sama dia Pak. Tergantung kita ikhlas apa enggak ngebacakannya itu. Al-Fatihah tergantung niat yang membaca. Nah kalau Al-Fatihah juga masih kepanjangan, mampu saja sekalian. Masa Fatihah juga masih kepanjangan. Baik Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, segitu aja dulu lah ya. Lain kali kita lanjut lagi. Saya tutup pakai pantun dulu sekarang ini. Hidup terasa menyakitkan tanpa kehadiran seorang kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Tanpa kekasih hidup terasa hampa. Terima kasih dan sampai jumpa. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramahnya masih kurang, silahkan ngundang lagi. Sekali lagi tak ulang ini. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau Pak Muharram umurnya panjang, izinkan kawin lagi. Guyon ya Pak, guyon. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Demikian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan kepada Allah Ta'ala mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.